Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mini proyek parasitologi dengan judul Prevalensi Endoparasit pada sampel feses lovebird, jantan dan betina yang dipelihara di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Muhammad Rozak, Razita Sabrina, dan juga Septa Wulandari. Next. Berikut merupakan abstrak kami. Next. Baik, untuk pendahuluan yaitu latar belakang, meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara hewan seperti burung lovebird yang menjadi salah satu hewan yang paling banyak dipelihara. Akan tetapi, burung lovebird sendiri menjadi salah satu jenis burung yang rentan terinfeksi oleh parasit. Sehingga tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis endoparasit dan menganalisis prevalensi endoparasit yang terdapat pada burung lovebird jantan maupun betina yang dipelihara di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk tujuan yang kedua, yaitu survei sosial tingkat higienitas kandang pada burung lovebird, baik jantan maupun betina yang dipelihara di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Next. Untuk metodologi yaitu waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2024, yaitu di Jalan Suropati, Gang 3 nomor 17, Losari, Singosari, Malang, dan juga Lab Ekologi dan Restorasi Ekosistem Tropika dan Laboratorium Diversitas Fauna, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Untuk tahapan kegiatan sendiri, yang pertama yaitu survei lokasi dan juga survei sosial terkait sanitasi kandang. Yang selanjutnya yaitu pengambilan dan juga pengamatan sampel feses burung lovebird. Selanjutnya yaitu dilakukan identifikasi jenis cacing dan juga telur endoparasit. Dan yang terakhir yaitu analisis prevalensi endoparasit. Next. Metode selanjutnya yaitu metode pengambilan dan juga pengamatan sampel. Yang pertama, sampel feses diambil dari masing-masing kandang lovebird. Selanjutnya, sampel feses dipindahkan ke wadah sampel yang berisi alkohol 70%, lalu suspensi diteteskan pada slide glass dan diamati di bawah lensa mikroskop. Metode selanjutnya itu identifikasi dan juga analisis prevalensi endoparasit. Cacing dan telur endoparasit yang didapatkan diidentifikasi berdasarkan buku veterinary parasitologi. Lalu dianalisis prevalensi endoparasitnya berdasarkan jumlah cacing dan telur yang didapatkan dari sampel feses. Selanjutnya merupakan analisis data di mana data jumlah dari setiap cacing dan telur endoparasit dikompilasikan dengan software Microsoft Word, kemudian hingga didapatkan total keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif prevalensi endoparasit berdasarkan SOSPI tahun 1986 menggunakan rumus yang tertera di mana P merupakan prevalensi, N besar merupakan total sampel yang terinfeksi, dan kecil merupakan total sampel yang diamati. Dan berikut merupakan hasil pembahasan terkait survei sosial tingkat higienitas kandang lovebird, di mana pemilik membersihkan kandang setiap 1 bulan sekali dan memandikan burung setiap 2 minggu sekali. Pemilik membersihkan kandang dengan cara membuang kotoran dan sisa pakan yang terdapat di bawah kandang. Kemudian pemilik memandikan burung dengan cara mencemprotkan air. Kemudian pemilik memberikan pakan sebanyak 2 kali dalam sehari, dengan jenis pakan yang diberikan merupakan millet, dan dari pemilik sendiri jarang memberikan suplemen secara rutin. Menurut Papini dan kawan-kawan 2012, kebersihan kandang burung itu sangat berpengaruh terhadap infeksi parasit, di mana menurut Joksimak, pemberian pakan dan suplemen secara rutin itu dapat meningkatkan sistem imunitas burung, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi oleh parasit. Selanjutnya hasil dan pembahasan di mana ditemukan beberapa cacing, yaitu yang pertama ada cacing dan juga telur Capillaria dengan klasifikasi yang tertera pada layar. Dengan ciri-ciri cacing Capillaria memiliki ukuran 20-50 mm dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mm. Dengan ciri khusus terdapat ekor bentuk ramping dan tidak bercabang. Untuk telur sendiri memiliki ciri bentuk oval memanjang dengan ukuran 52 sampai 57 mikrometer atau 23 sampai 25 mikrometer. Untuk karakteristik khususnya sendiri yaitu terdapat bipolar plak. Umumnya ditemukan pada usus dan ampela burung, dan juga burung dapat infeksi apabila tidak sengaja dia. Maaf, Ascaridia, dengan klasifikasi Ascaridia yang tertera pada layar.
Ciri-cirinya yaitu cacing Ascaridia memiliki ukuran 16–120 mm dan memiliki ciri berbentuk tebal dengan warna putih kekuningan. Untuk telurnya sendiri memiliki ciri morfologi bentuk oval dengan ukuran panjang 50–75–45 mikrometer dan tidak terdapat plak di kedua sisinya. Umumnya ditemukan pada saluran pencernaan seperti duodenum. Next. Baik, selanjutnya ditemukan cacing dan juga telur dari Heterakis dengan klasifikasi Heterakis tertera pada layar. Untuk ciri-cirinya yaitu cacing Heterakis memiliki panjang tubuh 30 hingga 62 mm. Untuk ukuran telur dari Heterakis sendiri berkisar antara 76 hingga 79,83 mikrometer untuk panjang dan juga lebar 49,66 hingga 54,47 mikrometer. Telur Heterakis sendiri memiliki ciri morfologi, bentuk elips, dinding yang tebal, dan juga cangkang yang halus. Siklus hidup dari Heterakis sendiri membutuhkan cacing tanah dan juga lalat sebagai inang perantara. Periode prepaten dari cacing Heterakis sendiri antara 24 hingga 30 hari. Untuk selanjutnya ditemukan cacing Rayletina sp, di mana klasifikasi Rayletina sp dapat dilihat pada layar. Umumnya, cacing Rayletina sp memiliki panjang tubuh berkisar 0,13 hingga 18,39 cm, yang tubuhnya terdiri atas 3 bagian, yaitu skoles, proglotit, dan juga strobila. Cacing Rayletina tergolong sebagai cacing endoparasit yang bersifat patogen, di mana hidup di dalam usus halus buru yang dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa dan pembentukan nodul, sehingga dapat menghambat dan melemahkan saluran pencernaan yang berdampak pada pertumbuhan buru. Selanjutnya yaitu terdapat siklus hidup dari masing-masing cacing. Yang pertama yaitu dari cacing Capillaria. Cacing Capillaria dapat dengan siklus hidup terjadi secara langsung dan tidak langsung dengan inang perantara yaitu cacing tanah. Untuk selanjutnya yaitu dari Ascaridia menjadi siklus hidup langsung dengan melibatkan satu inang yaitu cacing tanah. Untuk selanjutnya, siklus hidup dari Rayletina ini dapat terjadi secara langsung dengan membutuhkan inang perantara berupa serangga seperti semut, nyamuk, dan juga lalat. Selanjutnya yaitu siklus hidup Heterakis dengan melibatkan cacing tanah dan juga lalat sebagai inang perantara. Next. Dan berikut merupakan pembahasan terkait prevalensi endoparasit, di mana prevalensi endoparasit pada individu jantan dan betina lovebird dapat dilihat pada tabel 1, di mana terdapat perbedaan prevalensi parasit pada individu jantan dan betina. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Valdi Benito dan kawan-kawan tahun 2022, tidak ditemukan adanya korelasi antara jenis kelamin burung dengan prevalensi parasit. Kemudian prevalensi spesies endoparasit pada individu jantan dan betina dapat pada tabel 2, di mana terdapat 4 spesies cacing dan 3 spesies telur cacing. Terkait prevalensi cacing endoparasit terbesar terdapat pada cacing Rayletina dengan persentase 53,8%, sedangkan prevalensi telur endoparasit terbesar yaitu telur Capillaria sp dengan persentase 81,81%. Kemudian terkait kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama yaitu terdapat beberapa spesies cacing dan telur endoparasit yang ditemukan pada sampel feses burung lovebird jantan betina dengan prevalensinya antara lain yaitu cacing Heterakis sp 7,69%, telur Heterakis sp 12,12%, cacing Ascaridia sp 7,69%, telur Ascaridia sp 9,09%, cacing Rayletina sp 53,8%, cacing Capillaria sp 30,76%, dan telur Capillaria sp 81,81%. Kemudian dapat diketahui bahwa tingkat kebersihan kandang yang kurang diperhatikan oleh pemilik ini dapat menjadi salah satu faktor utama cacing endoparasit dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menginfeksi individu lovebird. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Dan berikut merupakan pembagian tugas dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.